Mendongeng itu tidak hanya bercerita, gitu. Oh, ya? Mendongeng itu kita berbagi rasa, katanya Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Dani di acara yang selalu kita tunggu, yaitu Tutup Mama Podcast. Nah, sore kali ini saya tidak akan sendirian karena sudah ada bintang tamu yang sudah duduk di sebelah saya. Beliau ini masih muda, cantik, bertalenta juga, ya kan? Suka dengan dunia anak-anak. Dan nanti di sesi acara kita punya sesuatu nih yang akan dibawakan oleh beliau. Langsung saja kita sambut Kak Mirta. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Baik gitu. Gimana aktivitas hari ini? Oh ya, alhamdulillah kegiatan hari ini tuh ya saya masih ngajar. Alhamdulillah udah ngajar di SD, itu ngajar jadi guru Umi. Umi itu ngaji metode Umi. Terus kegiatan lainnya tuh masih ya kuliah juga masih semester 8 masih bimbing Masih muda banget. masih nyusun skripsi. Terus disambi juga sama ngeles gitu. Oh, Masya Allah, waktunya banyak sekali ya untuk hal produktif. Aku jadi penasaran deh. Tadi ngajarin ngaji metode Umi itu kayak gimana sih? Metode Umi itu ngaji yang tersusun sistematis gitu ya, kayak kalau kita dulu biasanya ngajinya pakai Iqra gitu kan. Nah kalau sekarang tuh ada yang namanya metode Umi, yaitu yang paling jadi ciri khasnya tuh kayak iramanya, terus lebih terstruktur ya, walaupun metode-metode lain juga terstruktur, tapi kalau menurut saya selama saya ngajar tuh ya lebih enak pakai metode Umi. Lebih mudah juga ya diterapkan ke anak-anak. Dia kan ada iramanya juga, lebih mudah dipahami anak-anak, dan makhrajul hurufnya juga jelas gitu. Jadi kalau di metode Umi itu juga apa sih namanya, lebih ke pendekatan ke anak. Umi itu kan artinya ibu ya, Mama ya, Umi, mama, ibu gitu kan. Nah jadi belajarnya melalui pendekatan ibu. Gitu. Maka itu lebih mudah ditangkap oleh anak-anak Iya. ya. Itu untuk anak-anak usia SD ya. SD dan Kalau di atas dewasa juga ada. Dewasa juga bisa ya. Ada. Jadi ada tahapannya, ada jilid 1 sampai 6. Ada Al-Quran, Warid, Tajwid gitu. Masya Allah. Oke. Kita kenalan dulu kali ya. Silakan Kak Mirta. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahna, biasa dipanggil Miftah. Saya berasal dari, kalau ngomongin asalin tempat lahir, apa asal orang tua, asal ibu atau ayah? Kayaknya diceritakan dari detail banget ya, dari Oke, dasar banget. baik. Kayaknya aku lihat tuh campuran-campuran ya. Iya. Jadi kalau saya sih lahirnya di Batam, itu bulan Oktober, saya kelahiran tahun 99. Kecil di Batam sampai usia 5 tahun. Terus itu ibu asli Tajem Mogoharjo ini, Jogja. Kalau bapak itu asli Sumatera Barat, asal Kabupaten Pesisir Selatan. Gitu. Kalau ditanya orang, kamu orang mana sih, Min? Aku orang Indonesia. Asli Tapi mana? bener-bener kalau yang kayak gitu bener-bener Indonesia banget ya. Iya. Gitu. Jadi kadang di rumah tuh pakai bahasa Indonesia juga, pakai bahasa Jawa sama Umi, sama Abi pakai bahasa Minang gitu. Juga kecil pernah tinggal di Lampung juga waktu SD. Iya. Jadi kisahnya tuh saya dari lahir di Batam kan sampai 5 tahun, terus pindah ke Jogja dulu, ke Jogja kan sempat TK setahun ke Jogja. Ke Jogja, terus habis dari Jogja terus pindah ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, itu sampai SMP kelas 2 ya, sampai kelas 2, terus baru pindah ke Sumatera Barat. Dari SMA mau naik kelas 3 pindah ke Sumatera Barat. SMP kelas 3 itu di Sumatera Barat, di Selaut namanya. Terus itu baru SMA-nya juga di sana, di pesisir. Terus ada keinginan nih kuliah, aku kuliah pokoknya aku pengen di luar lah gitu. Kenapa? Karena Tapi kan udah sering keluar terus nih. ya lebih dulu tuh pengen SMA tuh udah pengen ke Jawa sih gitu, tapi kebetulan belum rezekinya, dan alhamdulillah juga masih keterima sih di pesisir selatan tuh SMA 2 Painan tuh masuk SMA favorit gitu. Terus ya udah, akhirnya aku punya tekad, pokoknya aku harus kuliah, aku mau kuliah di luar gitu ya. Pasti kuliah di mana aja tuh bagus ya. Cuma kalau kita lebih merantau lebih jauh gitu, kita bakal dapat pengalaman lebih, walaupun sekecil apapun itu gitu. Kayak pengalaman berorganisasi
organisasi, teman gitu, mengenal lingkungan baru. Dan selama saya pindah-pindah di tempat kan, pasti lingkungan itu kan beda-beda kan, adaptasi gitu. jadi kayak kadang juga bentrok sama diri sih, oh kamu kalau di lingkungan ini kamu bisa nih kayak gini, lebih baik kayak gini, jadi ya jadi ngebentuk karakter juga sih kalau pindah-pindah gitu. Tapi aku melihat sih kayaknya Mbak Mita juga gampang beradaptasi ya. Kita tuh bener nih ya Mas, kita baru ketemu hari ini ya kan. Awalnya mau ketemu dari Desember ya, Desember udah loh belum bisa beliau sibuk terus. Kita masih menunggu dan ada waktu bisa ketemu, qadarullah. Ada insiden. Iya. Ada insiden sempat jatuh ya. Allah. Sekarang Udah sembuh ya Mbak ya? Udah sembuh alhamdulillah. Ya Udah sembuh dan akhirnya hari ini bisa ketemu. Ini first time kita First time, ya. tapi kayak udah kenal lama gitu. banget gitu kan, karena emang pembawaan Mbak Mita kalau ngeliat sih orang yang humble seperti itu, karena ternyata karena sudah tergembleng dia pindah dari sana sini. Tapi dari semua perpindahan tempat itu, dari daerah satunya lagi gitu, yang paling berkesan dan menyenangkan lah buat Mbak Mita itu gimana? Masa-masa paling menyenangkan itu bahasa anak-anak ya pastinya ya. Oh iya. Usia berapa? Usia masa-masa 5 tahun, 5 sampai 5 tahun gitu. Itu waktu tuh paling seneng sih di Batam sih dulu. Masih ingat aja ya, di sana tuh lebih kayak karena sih deket sama Umi Abi semuanya. Kalau sekarang kan udah banyak adik-adik juga, tapi ya itu bersaudara. Oh iya, mau cerita ya. Aku tuh 7 bersaudara. Anak kedua dari 7 saudara, punya abang 1 lagi. Alhamdulillah abang di sini juga dekatnya. Terus ada yang 3 laki-laki, 4 perempuan, 5 perempuan. Habis 5 6 itu perempuan, yang terakhir itu ada. Ini informasi yang ditunggu-tunggu Bang Fadil ini. Ya. Gitu. 7 bersaudara. Aku di Batam ya, yang paling berkesan ya. Ya, kayak tapi semua berkesan sih, cuma punya ceritanya masing-masing. Kayak kalau di Lampung tuh sering saya itu ikut jualan. Tapi kan ini kan jualan orang jualan gitu. Dagang kan? Iya, dagang. Sekarang kerjaan Nabi ini jual ayam kampung gitu di pasar-pasar. Kalau ibu kerjanya guru ngaji di masjid sama ibu rumah tangga. Gitu. Jadi mau ngaji itu juga ya termotivasi dari Umi gitu kan. Pokoknya kalau setiap pindah rumah itu kemanapun pindah rumah pasti di rumah tuh ada yang ngaji. Alhamdulillah gitu, pada mau datang ke rumah. Terus kalau yang kemarin ini akhirnya Umi disuruh, Bu udah ngajar di masjid aja, anak-anaknya semakin banyak gitu kan. Jadi udah gue Umi disuruh ngajar di masjid sampai sekarang, alhamdulillah. Benarnya kata pepatah itu yang mengatakan kalau anak itu akan meniru orang tuanya. Iya, itu nggak salah, itu benar, buah nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Dan ini Mbak Mita mengikuti jejak ibu ya. Iya, Tapi dari tadi tuh cerita dengan anak-anak, terus Mbak Mita juga bilang kalau masa yang paling berkesan itu adalah masa anak-anak gitu kan. Artinya Mbak Mita melewati masa-masa itu penuh dengan kebahagiaan gitu kan. Memang seperti apa sih? Masa kecilku tuh ya main, nakal juga sih. Oh iya, jelas. Terus seperti apa tuh? nakalnya pergi main jauh-jauh, nggak bilang ke sawah gitu kan. Terus pulang-pulang dimarahin, udah kotor, ini adiknya nggak diajak main, pergi main sendiri kata Umi. Kalau main tuh harus ajak adiknya gitu kan. Jadi kalau pergi main tuh adikku harus ikut nih, ngikutin kemana aku ikut gitu. Itu selisih berapa tahun dengan adik? 2 tahun, jarak kami tuh 2 tahun. Oh gitu. Jadi kalau kemana main tuh harus ngajak adik, jadi ya harus ada kedekatan juga sama keluarga gitu. Jadi nggak boleh main sendiri-sendiri. Kalau misalnya mau pergi main izin, misalnya nggak boleh nih, aku ajak nih adik buat apa nih, biar boleh gitu. Oh gitu, strateginya ya. Iya, strateginya gitu. Terus masa kecil yang paling menyenangkan tuh juga saat-saat Umi suka bercerita. Jadi di keluarga tuh juga Umi kalau misalnya habis sholat isya itu kan kalau maghrib ngaji bareng di rumah, ngaji dulu, habis itu sholat isya, habis itu
kadang ngobrol-ngobrol terus udah sharing-sharing Umi dari cerita nanti adik-adik dengerin. Dulu tuh kami paling seneng banget kalau Umi tuh udah cerita tentang hari kiamat. Oh iya. Kayak penasaran Umi gimana cerita hari kiamat. Umi bacain juz amma itu kan semua yang ada terjemahannya. Terus Umi tuh ceritainnya dengan ekspresif banget. Aku masih inget banget kayak kapas berhamburan, nanti kita tuh terbang kayak laron seperti berterbangan hari kiamat, terus pada takut gitu kan. Umi tuh kalau cerita tuh kayak gitu, cerita-cerita dalam kisah Nabi, kadang kancil gitu cerita-cerita sih. Dan ini yang bikin Mbak Miftah sekarang terjun ya. Iya. Kita nyebutnya apa nih? Tertarik Sih lebih ke tertarik. Kalau terjun banget ke dunia dongeng tuh belum sih Mbak. Nanti berangsur-angsur. Iya, ada kan. Udah berapa lama nih kira-kira? Apa? Dongeng-dongeng ini. Dongeng-dongeng ini baru beberapa bulan ini sih Mbak. Awalnya tuh karena ikut kampus mengajar itu kan. Terus kami tuh ngadain proker buat bercerita sama anak-anak. Nah, rencananya itu mau offline, tapi ternyata di sekolah itu nggak boleh karena masih ada yang kena offline sama pandemi kan. Udah akhirnya online. Ya terus kami pakai Zoom, Google Meet gitu. Terus ya udah dongeng tuh aku pakai boneka nih cerita sama anak-anak. Ternyata respon anak-anak tuh pada senang cerita gitu kan. Walaupun Zoom ya, nggak langsung ya. Pada cuma Zoom gitu kan. Terus hari Sabtu itu kan dongengnya hari Rabu, terus hari Sabtunya anak-anak kan ke sekolah ngambil rapot. Kak mau lagi dong didongengin gitu. Pada lagi minta dongengin lagi gitu. Terus ini tuh tahu teman yang lain dari beda fakultas, terus ngomongin beberapa bulan kemudian, Mbak bisa nggak besok ngisi dongeng nih di desa ini katanya, kegiatan KKN atau apa gitu lah. Jadi akhirnya ya itu pertama kali aku diundang, yang bener-bener diundang gitu loh. Nah, biasanya nih dongeng tuh ya bacain cerita aja sih ke anak-anak ngaji, ke anak-anak yang les gitu. Selingan kalau dongeng itu. Saya anak-anak tuh kalau diceritain tuh kayak tertarik, penasaran, terus kalau gimana kita membawakannya juga. Mimik-mimik wajah itu juga pengaruh mereka cara menerima atau menyerap dongeng yang disampaikan juga ya gitu. Misalnya aku juga kadang nih suka dongeng walaupun kayaknya nggak ini sama Mbak Miftah ya, aku masih biasa-biasa aja gitu, dan suka anak-anak itu memang diceritakan untuk mendongeng gitu, kisah-kisah seperti itu. Bahkan aku keponakan kemarin juga sempat kan kita pulang kampung kemarin itu, aku kaget dia bilang gini, Tante nanti kalau pulang beliin aku buku cerita ya. Masya Allah. Ini anakku udah bisa suka cerita. Bagus banget tuh, gemar membacanya udah tertanam sejak kecil. Nah, terus tuh setiap mau tidur, kebetulan kan waktu itu karena saking rindunya kan tidur bareng saya, dia bawa buku ceritanya, aku mau diceritain dulu kayak gitu kan penelitian juga ya sudah banyak membuktikan kalau mendongeng itu insya Allah banyak ya memberikan manfaat ke anak-anak seperti itu gitu. Nah, tapi aku jadi penasaran juga dari Mbak Miftah sendiri itu tertarik kan karena senang dengan anak-anak. Anak-adik banyak juga. Nah tadi tuh bisa langsung dengan dongeng boneka itu gimana ceritanya? Awalnya tuh dulu karena tugas kuliah sih, kan ada tugas tuh bahasa Indonesia tentang sastra anak, satunya dongeng. Terus dikomentarin sama dosen, wah bagus katanya, aku bisa berekspresi dan berubah-ubah suara katanya gitu. Oh iya. Nah, terus itu kesulitan yang dikit banyak orang yang nggak bisa loh berubah suara. Tapi awalnya tuh aku nggak pede, terus masa sih aku ini, tapi aku ya sebenarnya aku senang aja cerita tuh kayak berbagi cerita, dekat sama anak-anak, nggak pede terus ya udah. Tapi karena tuntutan kemarin yang proker itu kampus ngajar, akhirnya berani, terus respon teman-teman juga pada dukung, udah itu lo dikembangin kamu bakat katanya, udah. Terus ada undangan diterima, satu undangan tuh kemarin yang di desa itu, terus akhirnya ada lagi tawaran buat dongeng, akhirnya ya udah aku mau nekunin. Dan kebetulan juga ketika aku udah mulai tertarik, ada wadahnya nih buat aku mengasah skill lagi itu, ikut kelas dongeng aku, dongeng akademi itu kan, itu alhamdulillahnya juga masih angkatan pertama. Itu tentornya ada Kak Ojan, Kak Awam, Kak Reza, sama Kak Tony, itu pendongeng nasional udah kondang tuh di TV ya. Banyak belajar juga sama beliau-beliau kemarin itu, terus sekalian belajar. Terus aku ketika diundang itu ngerjain tugas itu kan, kalau ikut kelas kan ada tugas-tugasnya. Jadi kemarin
diundang di TK Al-Islam, dan itu juga sekalian ngerjain tugas, disuruh tugas buat tampil perform di ini secara offline gitu kan. Jadi saya kerjain tugas sekalian memenuhi undangan gitu, jadi sekali jalan gitu dengan koreksian juga yang ternyata kalau didalamin ilmu dongeng itu ternyata wah keren sih. Apa kerennya gimana? Kerennya tuh mendongeng itu tidak hanya bercerita gitu. Mendongeng itu kita berbagi rasa, katanya Kak Awam gitu. Seperti apa itu? Berbagi rasa kan ketika kita bercerita tapi kita tidak menghadirkan rasa di situ, kita nggak bisa nih membangkitkan emosi dengan anak gitu kan. Mungkin itu ya anak-anak yang bisa menyukai dongeng itu karena pembawaan kitanya, gimana kita menghadirkan rasa itu dalam bercerita, itu intinya sih itu. Jadi mendongeng juga nggak mesti harus pakai boneka atau harus merubah-rubah suara tuh enggak. Yang penting tuh gimana kita membangkitkan rasa itu tadi bercerita. Ini bagus nih buat para mama-mama nih ya kan, maksudnya nggak pede nih mau mulai bercerita untuk si kecil gitu. Ada tips dari Kak Miftah nih? Ya, mulai aja dulu misalnya kalau, dan tahapan untuk bercerita ke anak tuh juga nggak langsung kita bercerita, tapi kita harus lihat kondisi anaknya dulu. Anaknya udah siap belum mendengarkan cerita kita. Nah kalau kata Kak Wajan itu, kita sebelum bercerita kita lihat kondisi anak, apakah anak itu sudah pada tahapan gelombang alfa gitu kan. Kalau kita mau bercerita, lihat kondisi anaknya. Kalau anaknya udah siap mendengar cerita tuh kayak di gelombang alfa, nah caranya gimana? Caranya kayak kita adain dulu gamesnya atau ice breaking namanya, atau mungkin tanya jawab karena kalau ketika anak sudah siap nih dengerin cerita baru kita mulai cerita. Kalau kita langsung cerita anaknya belum siap dengerin cerita, nanti yang ada malah nggak fokus, malah fokusnya yang lain, buyar gitu. Terus kadang di dalam bercerita dongeng itu kan nggak selamanya anak terus mendengarkan kan, kadang ada juga yang anak mulai bosan gitu. Itu bisa kita jeda dongengnya, terus kita ajak lagi anak-anaknya gitu. Kalau misalnya kalau konteksnya dongeng di rumah sih kan cuma satu dua anak, ya paling kita dekatin ke anak ceritanya dengan menghadirkan rasa itu tadi gitu. Kalau kita bercerita tapi rasa kita nggak ke cerita itu nggak kena gitu sama anak. Karena saya cobain sih kayak gitu, kayak misalnya belum mood ya cerita, tapi adikku tuh minta diceritain, ya udah tuh, kakak ini cerita apa sih yang nggak asik gitu katanya kan gitu. Terus ya udah jadi kitanya dulu udah siap juga apa belum menyampaikan cerita itu. Ya tapi kalau misalnya kita udah capek dan sebagainya gitu, dan anak tuh maksa kita untuk bercerita misalnya kayak gitu ya, itu gimana ya cara ngatur apa namanya? Gimana dari Mbak Miftah mungkin ada? Gimana ya, mungkin oke tunggu sebentar, kita minta waktunya mungkin 5-10 menit baru kakak ceritain nanti ya gitu, kasih pengertiannya gitu. Tapi kalau misalnya dia tetap maksa, oke kakak ceritain tapi sebentar aja gitu kan. Jadi walaupun daripada kita bercerita lama-lama tapi kita nggak menghadirkan rasa diceritakan, sama aja enggak gitu kan. Jadi intinya kita siapin dulu diri kita buat bercerita, karena menghadirkan rasa itu tadi baru kita bercerita. Nanti soalnya bercerita itu juga bisa apa tuh namanya, meningkatkan kedekatan anak, bonding ya, bonding. Nah itu terus juga menumbuhkan karakter. Kan kita bisa nih mau menyampaikan misalnya tentang adab-adab apa gitu, adab kebaikan, hal-hal positif gitu. Kalau kita menyampaikan secara langsung kan kadang anak bosan ya, diajarin males. Tapi kalau kita menyampaikan dengan cerita, pasti anak tertarik. Lagi ada tokohnya, lagi ada tokoh-tokohan gitu, pasti anak bakal tertarik. Gitu sih cara pendekatan ke anak. Terus juga itu saya mulai dongeng itu karena anak tuh pernah aku lagi ngeles, dia udah mulai bosan nih ngaji gitu kan. Jadi kita baca buku cerita gitu. Terus padahal anak itu belum tahu, maksudnya kita kan belum tahu ya apakah anak itu udah pernah baca cerita gitu. Tapi anak kan langsung mau gitu, kak kita hari ini cerita aja yuk gitu kan. Gitu ya. Kita cerita aja yuk, nggak usah ngaji, oke. Tapi nanti habis cerita kita ngaji lagi ya gitu. Jadi buat selingan sih kadang cerita. Iya benar juga ya, namanya anak-anak tuh kan mudah mood-moodan, bosanan juga gitu, main aja juga kadang apa namanya bosan kayak gitu kan. Kalau bosan nanti tantrum bikin ini, dan ini bisa juga ya buat alternatif ya. Iya. Gitu. Terus kalau mendongeng itu juga kita bisa melibatkan 3 gaya belajar anak. Oh ya? Kinestetik, audio, sama visual gitu kan.
kan gaya belajar anak ada 3 itu ya. Kalau anak yang terlalu interaktif atau aktif banget kan kita harus gerak terus nih, gerak. Kalau Kayak apa nih? ada anak yang nggak bisa diem gitu kalau belajar harus sambil gerak gitu. Kalau kita paksa dia diem gitu, kita suruh dia anting gitu kan, nggak mau, dia nggak bakal masuk ke belajar. Nah, kita bercerita, kita juga bisa menyampaikan ilmu di situ, belajar sambil bercerita. Misalnya gimana ya? Kan misalnya aku nih anak yang super aktif banget ya kan. Iya sih. Nah, itu kita gimana cara mendongengnya? Apakah kita gerak-gerak gitu atau kayak gimana? Kan kita kalau ekspresif gitu kan, kita bergerak kayak ikut sertakan anaknya buat menirukan gerak-gerakan. Gitu. Ayo misalnya gerakan kelinci gimana ya? Gerakan Ayo kelinci gimana gitu misalnya, atau yang lainnya gitu. Jadi anak ikut sertakan anak dalam kita bercerita. Jangan hanya kita aja yang cerita, anak diem gitu kan. Yang bercerita yang asik atau mendongeng yang asik itu ya kita juga bisa melibatkan anak gitu. Kalau audio kita gimana cara mengekspresikan suaranya, mungkin rubah-rubah suara, ngikutin misalnya ada suara angin kita ikutin suara angin gimana, suara ban kempes gimana, gitu. Atau kalau misalnya dongengnya secara visual, kita bisa pakai alat peraga kayak boneka atau gambar gitu. Jadi 3 gaya belajar anak bisa dirangkum dalam satu gitu cerita. Soalnya apalagi kalau misalnya mendongeng bareng anak-anak banyak gitu kan, kita nggak tahu nih mana yang dia itu tipe belajarnya yang mana kayak gitu. Dengan cara mengkombinasikan ini tuh semuanya bisa menerima semuanya ya kan. Itu seru banget. Nah itu saya juga masih belajar sih untuk mengombinasikan ketiga gaya belajar itu dalam satu cerita, yang masih tahap belajar dan terus belajar. Jadi masih awal, masih pemula sebagai pendongeng, maksudnya ya sebagai selingan aja gitu, karena hobi dan tertarik sih. Udah ada bakat juga. Insyaallah. Ada bakat juga ya kayak gitu. Nah, tapi pernah nggak sih ada pengalaman yang apa ya, misalnya kayak kurang enak gitu saat mendongeng dengan anak-anak? Oh ada mbak. Oh iya, serius. Kita lagi dongeng nih, anak itu nggak tertarik deh, terus dia Itu pengaruh nggak sih di pengaruh banget kayak kita jadi aduh nih anak udah mulai bosan, aduh aku gagal nih dongengnya ya, aduh jadi nggak boleh lanjutin kayak gitu. Tapi ya udah itu sementara aja, terus ingat lagi, fokus lagi, terus udah tetap lanjutin aja lagi ceritanya. Mungkin sesekali anak tuh kayak minta perhatian gitu kan, menarik perhatian, caper lah gitu kan, caper gitu kan. Cowok apa cewek ini? Cowok gitu, mengalihkan perhatian. Kan nanti dikondisikan lagi anaknya, kalau masih belum bisa dikondisikan mungkin minta tolong panitia atau ada guru yang di dekatnya gitu buat ngondisin anak-anaknya. Terus pengalaman yang nggak mengenakan, kalau selama ini sih alhamdulillah belum ada sih, karena saya baru-baru juga. Udah pengalamannya semua mengasihkan. Kayak ketika saya ngomongnya ada tuh anak tuh terbawa cerita saya sampai nangis gitu. Cerita apa itu? Cerita tentang kado dari mama gitu ya, kado baju lebaran dari mama gitu. Saya bacain cerita yang mamanya tuh beliin baju lebaran buat anaknya. Ternyata mamanya ketika beliin baju lebaran tuh ternyata mamanya keadaannya masih sakit. Terus ceritain, terus sampai akhirnya ternyata mamanya sakit, dibawa rumah sakit. Ternyata mamanya sakitnya tuh parah, terus meninggal. Terus itu ketika saya ceritakan, ternyata mamanya si Sofi telah tiada, ambulans pun datang dari kejauhan, semakin keras bunyinya. Anak-anak ketika aku bunyiin suara ambulans semakin keras, semakin nangis. Anak-anak tuh liatin yang biasa, anak-anak yang mulai tersentuh dengan cerita-cerita kayak gitu, anak-anak yang udah SD-nya yang kelas atas. Terus kalau misalnya anak-anak yang masih kecil-kecil, itu mereka lebih tertarik sama cerita yang kayak fabel, ada pengakuan dari hewan-hewan gitu. Jadi emang ada pengelompokan-pengelompokannya gitu ya? di dalam Jadi cerita. kalau anak usia 2-3 tahun itu baiknya dongeng yang seperti apa? Dongengnya seperti yang imajinatif banget dan kayak ada penangkapan hewan-hewan, pokoknya dunia anak banget lah, kayak imajinatif gitu, kayak di hutan yang rimba atau di sebuah negeri dongeng gitu-gitu. Anak tuh bakal tertarik banget karena mereka ketika kita ceritakan, imajinasinya langsung mereka tuh kebayang gitu, wah negeri dongeng banyak pelanginya nih, ada rumput-rumput, ada bunga-bunga, istana gitu kan. Itu gimana cara kita menyampaikan cerita itu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang udah 3 tahun ke atas, enggak, kelas atas kayak kelas 4, 5 ke atas itu, mereka lebih tertarik cerita yang
realistis, maksudnya cerita kehidupan sehari-hari gitu. Karena mereka udah mulai memahami juga. Iya, dia paham gimana kehidupan gitu kan. Kalau anak-anak jadi pernah itu saya makanya ketika cerita itu kan di TPA kan ada dua kelompok kan, anak-anak balita sama yang udah besar-besar. Ya, ketika aku nyampein cerita yang pakai boneka, yang kecil-kecil yang di depan nih yang tertarik, respon aktif, yang di belakang kayak biasa aja dengerinnya gitu kan. Tapi ketika saya ganti cerita yang tentang kisah ibu, mulai yang di belakang mulai merespon. Yang anak-anak gimana? Ya tetap dengerin aja, cuman ya udah mulai buyar itunya fokusnya gitu kan, karena udah lama juga. Durasi saya bercerita tuh sekitar 1 jam sih. Oh, berarti anak-anak tuh sebenarnya juga nggak bisa lama-lama. ya, bosannya itu. Bosan. Maksimal banget kalau aku lihat itu sekitar 30 menit tuh mereka udah mulai cukup ya sebenarnya. Jadi mendongeng tuh nggak perlu lama-lama sih. Jadi yang penting dapat inti ceritanya, terus kena ke anak. Dan buat mama papa misalnya bercerita di rumah juga continue juga ya. Benar. Bisa kita bacain cerita, misalkan sekarang udah banyak ya buku-buku tentang pendidikan karakter gitu. Apalagi usia anak-anak yang masih kecil itu sangat bagus banget buat kita sampaikan cerita, kita bacakan cerita. Usia berapa ya? Usia dari kecil, usia bahkan masih balita, walaupun dia masih belum bisa membaca, seenggaknya dia udah bisa mendengar kan? Iya. Bisa kita bacakan cerita itu bisa menambah kosakata juga kan, ya. meningkatkan kemampuan mereka berbicara gitu, mengatur emosi juga, pembentukan karakter. Namanya membentuk karakter tuh kan kita nggak bisa sekali langsung kan, kita tanamkan dari kecil sedini mungkin. Dan berulang-ulang gitu kan. Dan tentunya berulang-ulang kalau kita menanamkan karakter. Kalau kita melalui cerita, insya Allah bisa begitu sih. Tapi dengan cara seperti ini banyak gak sih memberikan hal positif buat Kak Mifta sendiri? Kira-kira manggil Kak apa Mbak sih? Terserah bisa panggil Mbak. Biasanya kakak, kalau di rumah kakak sih, kakak. Mbak, kalau Mbak ya semenjak di Jogja aja Mbak. Kalau di rumah kakak. Kakak aja ya. Oke, Kak Mifta. Itu ada gak sih maksudnya dampak positif yang pasti ada lah ya? Kalau yang saya alami pribadi itu sih ketika mulai dongeng itu kayak saya jadi lebih memahami perasaan anak gimana gitu, mereka maunya cerita yang seperti apa, terus juga bisa menambah kedekatan. Jadi kerasa banget sebelum saya bercerita sama sudah saya bercerita pada anak, jadi anak-anak tuh lebih kenal, jadi wah Kak Mifta, jadi lebih kenal. Tapi biasanya kalau anak-anak itu kan kita belum kenal nih ya, itu mereka tuh udah minta aku mau diceritain ini, atau iya cukup menyambut aja gitu ya? Ya diceritain aja sih ya, maksudnya kenalan dulu terus baru deh nanti. Dari awalnya mungkin biasa aja, terus setelah mendongeng jadi beda ya? Beda terasa sih, jadi lebih dekat sama anak-anak. Yang sebelumnya saya juga emang udah tertarik sih ke dunia anak-anak gitu. Kenapa sih memangnya? Yang pertama kali itu karena ingat adik-adik di rumah. Berarti 5 ya? Iya, dia saya masih kecil-kecil sih. Lebih ya bisa dikatakan saya dekat sama adik-adik, karena kalau pergi main sama adik ikut gitu kan. Terus ya udah di rumah juga sering ceritain saat itu. Dia mau didongengin apa, kalau dia senang, kalau pulang Kakak bacain buku cerita ini, kalau pulang tuh ngasih hadiah ke adik langsung ya. Jadi kangen gitu. Jadi kalau ketika ngeliat anak-anak di, soalnya kan SMA saya juga merantau gitu Mbak. Gimana? Ya SMA-nya di SMA Painan itu. Jadi itu jauh dari rumah kan. Nah makanya ketika sejak itu kangen rumah. Kalau kangen rumah itu lihatnya anak-anak kecil, dan anak-anak kecil jadi kayak ingat adik. Ngeliat anak-anak kecil kayak ngeliat adik-adik kecil tuh kayak ingat rumah. Jadi segitu sih, ingin selalu dekat sama anak-anak. Mungkin juga jadi ketanam gitu, pengen sama anak-anak terus. Ibu insya Allah lagi. Kayak gitu. Dari Kak Mifta sendiri tuh apa sih harapan kedepannya, khususnya buat Kak Mifta sendiri, khususnya juga untuk dongeng-dongeng, perkembangan dongeng-dongeng di Indonesia itu, karena kan sebenarnya juga udah mulai berkurang ya, baik orang tua yang membiasakan untuk mendongeng untuk anak-anak, kemudian juga metode pembelajaran dengan mendongeng gitu kan juga jarang gak sih, bener gak? Iya benar sih, udah mulai ini. Nah itu apa, gimana harapan Kak? Harapannya kalau untuk diri saya sendiri ya mudah-mudahan saya bisa lebih meningkatkan kemampuan saya dalam bercerita, menghadirkan cerita dan menghadirkan rasa dalam cerita itu.
rasa dan cerita rasa dalam cerita gitu kan. Terus harapannya ya bisa menanamkan nilai-nilai positif dan cerita menunjukkan karakter atau adab-adab. Kan anak-anak sekarang kan kayak udah beda nggak sih Mbak sama adab-adab anak-anak yang zaman dulu kan kayak mereka udah pegangnya HP nih, apa-apa udah masuk kan gitu kan. Mungkin dengan bercerita sosialisasi mereka juga berinteraksi dengan orang juga kadang mulai berkurang. Interaksi dengan rumah mungkin sama keluarganya. Mungkin orang tua di rumah bisa tuh mulai dekatkan lagi dengan anak, membacakan cerita dulu lah ya, saling ngobrol gitu kan. Kan kadang sekarang tuh kayak udah sama anak sendiri udah canggung gitu kan, kadang di keluarga itu kayak sama ibu sendiri malu gitu kan. Nah seenggaknya dari para calon-calon ibu ini tentunya dari kecil gimana kita ngebangun kedekatan dengan anak, yang salah satunya dengan bercerita gitu. Terus kalau di sekolah itu kan kalau guru udah mulai capek menjelaskan materi, mungkin bisa diselingin dengan bercerita. Pasti anak-anak tuh lebih suka sama guru-guru yang lebih banyak bercerita. Ya nggak apa dulu kalau tuh SD gitu gak tuh sekolah kan gitu. SD SMA itu pasti ini ibunya kok nggak cerita gitu kan. Pasti lebih senang sama guru-guru yang sambil cerita gitu kan. Bukan pusing nih, jenuh juga ya, anak-anak juga jenuh juga gitu 2 jam, bayangin monoton belajarnya. Kalau nggak ada selingan juga suntuk kan gitu. Iya, ya jadi bercerita itu juga bekal yang bagus sih buat para guru, calon guru gitu kan, sebagai bekal selingan ketika ngajar di kelas, supaya anak tuh nggak terlalu bosan dengan pelajaran, dan bercerita juga kita bisa menyampaikan hal-hal positif, apapun itu ceritanya yang baik lah misalnya gitu. Itu sih harapannya. Oke, terima kasih Kak Mifta. Nah, ini di akhir acara kita mau mendengarkan Kak Mifta mendongeng. Kira-kira mau membawakan dongeng apa nih? Saya bawakan cerita yang biasa saya bawakan ini aja ya, yaitu tentang kisah Daniel dan berang-berang. Itu tentang mengajarkan tentang adab-adab makan dan indahnya saling berbagi. Oke, kita boleh kan dengar dongengnya? Boleh. Siapin dulu. Assalamualaikum adik-adik. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Mifta. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang kisah Daniel dan berang-berang. Silakan mendengarkan ya. Jadi, suatu saat itu di sebuah negeri dongeng, di hutan yang rimba hiduplah seekor Daniel dan berang-berang. Mereka adalah sahabat sejati adik-adik. Mereka selalu pergi bersama, kemana-mana bareng, pergi cari makan bareng, pergi ngaji bareng, terus pergi main bareng. Pokoknya mereka selalu bersama-sama. Hingga suatu saat, si Daniel ini merasa dirinya sudah besar adik-adik. Dia tidak perlu lagi pergi ke hutan mencari makan bareng berang-berang. Dia bilang kayak gini sama si berang-berang. Halo berang-berang, aku sekarang sudah besar. Aku tidak perlu lagi ditemani oleh kamu pergi ke hutan. Aku mau cari makan sendiri. Itu katanya adik-adik. Dia ingin cari makan sendiri agar dia tidak perlu berbagi sama berang-berang dan teman-teman yang lain. Terus lalu apa kata si berang-berang? Kamu yakin pergi ke hutan sendiri cari makanannya? Kenapa tidak ditemani sama aku aja? Biasanya kan kita pergi bersama-sama. Aku gak perlu ditemanimu lagi. Aku sudah besar. Aku bisa cari makan sendiri. Daniel, di hutan sana sedang banyak pemburu loh. Nanti kamu ketangkap sama pemburu, kamu mau dijadikan daging kurban? Kok daging kurban? Emangnya ini mau lebaran? Bukan kan daging santapan. Kan kamu besar, daging kamu sepertinya enak dimakan buat manusia. Kamu tak perlu khawatir. Aku bisa lari dan aku bisa berenang. Dan sudah, aku mau pergi cari makan dulu sendiri. Kamu di sini saja ya, tidak usah mengikuti aku. Kata si Daniel gitu. Si Daniel tetap bersikukuh untuk pergi ke hutan sendirian. Dia nggak mau ditemenin sama berang-berang, karena dia berpikir kalau dia pergi ke hutan bareng si berang-berang, dia harus berbagi makanan dengan berang-berang dan teman-teman yang lain. Sedangkan Daniel ini dia serakah adik-adik, dia nggak mau berbagi, dia hanya mementingkan dirinya sendiri.
Akhirnya dia pergilah tuh ke hutan sendirian. Adik-adik tahu nggak makanan berang-berang itu apa? Berang-berang kuda Nil. Kuda Nil itu apa? Ya buah-buahan, kayak dia suka buah semangka, dia juga suka buah apel, pokoknya buah-buahan dan rumputan. Nah, dia berjalan tuh ke hutan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oyong, oyong. Dia bernyanyi sambil berjalan sampai akhirnya dia tiba di hutan. Sampai di hutan, dia terkejut adik-adik melihat ada pohon yang sangat ranum buahnya. Buahnya warnanya merah. Buah apa itu? Iya, buah apel kesukaannya. Si kuda ini takjub, dia melihat ke atas. Wah, Masya Allah, di sini banyak sekali buah apel. Wah, aku bisa makan semua buah yang ada di sini. Ini semua buat aku. Aku tak perlu membawakan untuk barang-barang dan teman-teman yang lain. Yeay. Akhirnya dia senang banget. Dia pergi ke pohon itu. Dia kan gak bisa manjat ya adik-adik. Dia punya ide buat mengguncangkan pohon apel itu. Dia guncangkan pohon itu sampai buah-buahnya jatuh berjatuhan. Wah, banyak sekali buah apel itu adik-adik. Dia makan dan dia makan semuanya. Nyam 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 nyam. Dia makan sama banget. Dia makan dengan sangat cepat adik-adik. Nyam 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 nyam. Padahal di situ gak ada yang lain. Dia takut itu buahnya bakal diambil sama yang lain. Saking rakusnya adik-adik kudanya. Terus dia makan semua sampai habis. Nyam 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 nyam. Enak, aku bisa makan semuanya. Kalau seperti ini aku bisa menambah badanku menjadi lebih besar dan lebih besar. Kata si Bu Daniel. Lalu dia melihat lagi di bawah ada buah apa ya? Buah semangka. Iya, salah satu buah kesukaannya juga. Buah semangka kan besar, tumbuhnya di bawah ya. Terus dia lihat buah semangka di bawah itu. Wah, di sana masih ada buah semangka. Asik, sepertinya mereka masih muat ini. Aku akan makan semuanya. Terus dia makan semua buah semangka di bawah. Nyam 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 nyam. Enak. Nyam 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 nyam. Enak. Di sini juga ada buah semangka. Nyam 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 nyam. Dia makan semua buah yang ada di situ adik-adik. Sampai akhirnya perut dia gembung. Adik-adik ingat nggak? Tadi dia cuci tangan dulu nggak? Iya, dia nggak cuci tangan. Makanya sambil berdiri nggak? Iya, sambil berdiri dia nggak baca. Dia juga nggak baca basmalah. Dia lupa semua adab-adab ketika mau makan. Dia lupain semua. Dia langsung makan semua buah-buahan yang ada di situ. Hingga akhirnya perut dia jadi gembung dan buncit adik-adik. Terus dia bilang kan, Aduh, perut aku kok jadi sakit ya. Perut aku kenapa? tiba-tiba ada suara. Bukan aku. Dia buang angin adik-adik karena kembung dan perutnya terlalu penuh. Iya, dia gak baca basmalah juga tadi, mungkin kuman-kumannya ikut makan. Terus dia kesakitan perutnya. Terus dia berjalan ke sebuah pohon yang pohon itu sangat indah. Pohon apa? Iya, dia melihat pohon beringin. Dia duduk di bawah pohon beringin itu sambil beristirahat. Karena perutnya tadi sakit ya adik-adik. Dia duduk sejenak di pohon beringin. Aku akan beristirahat sebentar di bawah pohon ini. Ketika perutku sudah mulai enakan, aku akan melanjutkan pulang ke rumah. Aduh, perutku sakit sekali. Dia nangis di bawah itu dan dia tertidur. Baru sebentar dia tertidur, dia mendengar suara dor, 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 dor. Suara apa itu? Iya, suara tembakan. Suara tembakan dari sang pemburu. Benar kata si berang-berang. Di tengah hutan sedang ada pemburu adik-adik. Dia langsung ketakutan. Aduh, suara apa itu? Aku takut. Dari jauh, sang pemburu sudah melihat keberadaan kuda Nil. Di sana ada seekor kuda nil yang besar. Aku akan membawanya pulang sebagai bahan perburuan aku. Aku belum mendapatkan hasil berburu apa-apa hari ini. Akan aku hadiahkan kepada anak dan istriku di rumah. Tunggu di situ ya kuda nil. Dari kejauhan, si pemburu sudah melihat keberadaan kuda Nil.
badan pemburu itu sangat besar, badannya berotot, dan dia membawa pistol, dan satu senjata lagi dia bawa apa? Jaring. Ya, dia membawa jaring untuk menangkap si kuda Nil. Dari kejauhan si kuda Nil sudah ketakutan sekali, dia keringat dingin, keringatnya sudah bercucuran, dia panik seketika. Aduh gimana? Baik, tenang, 1, 2, 3, lari! Dia lari terbirit-birit, dia lari ngacir adik-adik, dia lari dengan sangat kencang, lari, dia lari sekuat tenaga, dan ternyata di belakang si pemburu lebih hebat dia berlari. Hahaha, kamu mau kemana kuda Nil? Kamu gak akan bisa lari dari aku tembak kamu. Duh. Gak kena, si kuda Nil pandai mengelak. Aduh gimana? Dan ketika dia berlari, dia tersandung akar pohon. Cuk. Aduh, kakiku sakit. Seharusnya aku mendengarkan kata berang-berang. Berang-berang, maafkan aku. Aku harus bagaimana? Aduh. Terus dia kehabisan akal. Di sebelahnya ada sungai adik-adik. Dia kepikiran buat berendam atau menjeburkan diri ke sungai itu. Kan kudanya bisa hidup di sungai ataupun di daratan. Jadi dia berpikir untuk menjebur ke sungai. Tiba-tiba di belakang si pemburu tadi tetap mengejar, dan ada burung gagak yang lewat mengalihkan perhatiannya. Burung gagak ini adalah temannya kuda Nil. Terus si pemburu tuh teralihkan perhatiannya. Dia menangkap burung gagak itu. Aduh, ini si burung gagak mengganggu saja. Dia berusaha menangkap burung gagak itu, tapi ternyata nggak dapat. Ya akhirnya si kuda Nil sudah berhasil melarikan diri ke sungai. Terus si pemburu bertanya, Loh, di mana tadi? Sepertinya aku masih melihat kuda Nil. Aduh, sepertinya hari ini saya benar-benar tidak mendapatkan buruan apa-apa. Baiklah, tunggu aku besok ya kuda Nil. Besok aku akan membawa kamu pulang ke rumah dan menangkap kamu. Tunggu saja aku. kata si pemburu. Dan akhirnya si pemburu pulang tanpa membawa apa-apa. Si kuda Nil selamat adik-adik dari sang pemburu. Terus dia berendam di sungai. Aduh, kakiku sakit. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan berjalan. Baiklah, aku akan pulang melalui sungai ini saja. Aku akan pulang, berenang sampai rumah. Dia akhirnya pulang melewati jalur sungai, walaupun jalur itu terlalu jauh. Gak apa-apa karena kakinya sakit, gak bisa jalan lagi adik-adik. Akhirnya dia pulang, sampailah dia di rumah. Sampai di rumah, sahabatnya, siapa nih tadi? Berang, si berang udah nungguin nih adik-adik di rumah. Ada kuda Nil, kamu kok baru pulang sih? Aku sudah menunggumu sejak lama. Kamu dari mana saja? Loh, kaki kamu kenapa? Kok merah-merah semua? Ya Allah, itu perutmu juga buncit sekali. Kamu minum terlalu banyak air ya? Si kuda Nil terus menangis, dia tidak tahan menahan rasa sakitnya. Ternyata kamu benar ya berang-berang. Maafkan aku. Aku tadi jatuh di sana di hutan itu. Aku dikejar-kejar sama pemburu. Tuh kan, sudah aku bilang di hutan sedang banyak pemburu. Ya sudah sini, aku obati sembari kamu menunggu. Ini makanlah. Aku sudah menyisihkan beberapa buah-buahan kesukaanmu. Nih, kamu makan ya. Wah, ternyata si burang-burang tetap ingat sama sahabatnya. Ia tetap menyisihkan makanan untuk si kuda Nil. Padahal si kuda Nil gimana adik-adik? Ya dia egois, tadinya dia gak mau berbagi makanan. Dia berpikir kalau dia pergi ke hutan sendirian, dia tidak perlu membagi makanan kepada berang-berang dan teman-teman yang lain. Tapi sahabatnya tetap baik sama si kuda Nil. Terus si kuda Nil bilang kayak gini, Maafkan aku berang-berang. Aku malu sama diriku. Ternyata kamu tetap peduli padaku. Padahal aku ingin pergi ke hutan sendirian agar aku tak perlu berbagi makanan denganmu. Maafkan aku. Aku tak akan mengulanginya lagi. terus akhirnya dia minta maaf sama si berang-berang. Si berang-berang adalah sahabat yang baik, dia memaafkan kuda Nil. Terus dia bilang gini, Kamu
Ya sudah nggak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Lain kali kamu kalau mau pergi ke hutan ajak aku dan teman-teman yang lainnya ya, jangan pergi sendiri. Ya sudah. Oh iya, itu perut kamu gembung. Sepertinya kamu tadi makannya nggak cuci tangan ya, benar? Kamu ingat nggak kata Ustadz kalau kita pergi ngaji, adab-adab makan apa saja? Iya, aku lupa. Tadi aku melihat buah-buahan banyak sekali. Jadi aku tidak ingat adab-adab makan. Jadi aku langsung makan semuanya. Ya sudah, aku ulangi ya. Aku ingatkan lagi. Jadi adab-adab sebelum makan, kita pertama kali harus apa? Cuci tangan. Iya, kita harus cuci tangan sebelum makan. Habis itu usahakan kita makan harus sambil duduk menggunakan tangan kanan. Begitu ya. Dan yang terpenting, jangan lupa sebelum makan kita membaca basmalah. Iya, tuh kamu ingat gimana baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata kamu masih ingat ya Pak Ustadz di tempat ngaji kita. Ya sudah, jangan kali jangan lupa seperti itu ya adab-adab sebelum makan. Oke? Baiklah, terima kasih barang-barang. Kamu mau kan memaafkan aku? Iya, aku sudah memaafkanmu. Sekarang kita berteman baik lagi. Nah, akhirnya si berang-berang kembali mengingatkan kepada sahabatnya bahwa adab-adab makan itu harus dijalankan sebelum kita makan. Begitu adik-adik ceritanya. Sekian cerita dari kakak. Dadah. Assalamualaikum. Aduh, Masya Allah keren banget. Aku sampai tadi melihat secara langsung aja tuh kebawa kita yang orang dewasa aja tuh kebawa suasana ya, lucu ya. Lucu lihat si berang-berang tadi, dia sahabat yang baik ya. Sahabat yang baik. Mudah-mudahan kita punya sahabat yang sebaik berang-berang yang diceritakan kami. Ya, amin. Walaupun temannya tadi satunya egois ya, tapi temannya nih yang satu Ciberang tetap baik hati. Walaupun temannya egois mau berkeputusan sendiri dan nggak mau dikasih tahu. Dan akhirnya ya apa yang dikatakan berang-berang tuh terjadi benar kan? Di hutan ada si pemburu. tapi sampai ketika si kuda udah sampai rumah, berang-berang tidak menghakimi si kuda. Bijaksana ya. Maaf. Sampai nggak sih kalau habis cerita kayak gini? Udah minum belum? Udah. Ya. Capek sih ya biasa lah capeknya, tapi kalau melihat anak-anak seneng gitu dengan cerita terbayar banget Masya Allah. Ya intinya kalau anak-anak senang dengan cerita apa yang kita sampaikan, kena gitu dengan mereka. Misalnya saya tanya lagi tuh ke anak-anak, nah jadi tadi ngerti nggak ceritanya tentang apa gitu, saya tanyain lagi. Kalau mereka bisa menjawab, wah alhamdulillah, berarti apa yang saya ceritakan terus sampaikan sama anak-anak gitu. Keren banget. Semoga kehadiran Kak Miftah ini ya menginspirasi buat mama papa ataupun calon mama papa ya kan, untuk nanti membiasakan bercerita dulu ya, bertutur terus itu tingkat tingginya temen dongeng. Syukur-syukur bisa berubah-ubah suara kayak gitu ya. Susah gak sih berubah-ubah suara kayak gitu? Ada tipsnya nggak? Aku Apa ya? tertarik gitu kan suaranya biar bisa berubah-ubah gitu. Gak tau sih, kayak mainin suara aja, kayak pita suara itu kan ada pita suara apa sih namanya, tangga suara ya dulu mungkin. Saya masih belajar juga sih, saya belajar tuh mengubah suara sama Kak Ojan. Halo Kak Ojan. Kak Ojan. Saya nonton tutorial cara mengubah suara gitu. Ya mainin di pita suara, jadi kita bisa mengubah karakter suara. Misalnya kalau kakek itu suaranya berat kayak suara ayo cucu nenek oke. Kalau suara yang perempuan imut-imut, iya aku berani seperti itu gitu. Kalau misalnya suara ya si berang-berang tadi temannya yang agak-agak cempreng gitu ya. Ya gitu sih. Aku tadi beneran kaget tuh sampai ya tadi aku sampai nggak bisa ketawa. aku jadi ketawa nih. Excited, beneran bisa berubah beda banget. Tapi emang Kak Ojan keren juga sih beliau. Aku sering nonton YouTube-nya beliau. Emang Kak Ojan itu keren deh, expert lah. Sebenarnya nih Kak Miftah juga bisa seperti itu ya. Amin, nyantarku. Kemarin sempat ini ketemu di Jogja, Kak Ojan lagi main ke Jogja kan, ketemu sama penonton yang lain, sharing-sharing. Ya Allah, suatu kesempatan emas gitu bisa. Ya Allah, aku bisa ketemu sama Kak Ojan. Sampai ini aku minta tantangannya Kak Ojan ya. Oh iya. Nih Kak Ojan, ini Kak Ojan tantangannya. Aku tuh nonton, ada tuh di YouTube-nya Kak Ojan itu kisahnya si jerapah yang malas makan. Oh iya, aku pernah nonton. Aku malas makan gitu ya. Aku pernah
buat nge-recreate apa buat ulang cerita itu dari video Ojen. Seru sih emang belajar dari situ. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mita udah mau hadir di studio kita yang sederhana ini. Di belakang layar nih ya Mams, Pak, banyak sekali kendala. Tapi bener terbayar sudah dengan kita dihibur, kita semua dihibur dengan cerita dari Kudandel dan Berang-Berang. Maaf banget nih kalau saya menyampaikan masih belum terlalu banyak ilmu, saya cuman berbagi cerita, sharing-sharing pengalaman aja sih. Nah, tapi kalau masalah ilmu masih ya Allah masih Semoga belajar. bisa lebih baik lagi. Amin, ya gitu Allah. kan. Nanti kita akan sering melihat wajahnya Kak Miftah nih dengan cerita-cerita menarik dan inspiratif ya kan, buat si kecil, buat siapapun itu gitu. Terus cerita kayak gini buat aku pribadi sebagai orang dewasa aku suka sih. Biasanya kalau anak-anak yang lebih dewasa tuh mereka fokusnya sama saya Suara. suara aja. Kadang tadi saya tanya tentang apa? Oh ya lupa apa ya, dia malah fokus ke karakter suaranya. Dongengnya ya, bukan ke topik yang diceritakan. Oke, terima kasih banyak. Pokoknya jangan kapok ya main Iya, kesini. aduh makasih juga nih pertama kali saya diundang, ya Allah, di podcast. Masya Allah dia diundang ke podcast gitu. Nanti kalau ada kabar bahagia jangan lupa undang kita. Oh siap, doakan. Doakan ya, semoga disegerakan. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi dan terima kasih banyak. Masalah.